perkenalkan, nama saya Pakwita Dewi, saya dari PLP 2 PGSD Universitas Sanata Dharma. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempromosikan dan memperkenalkan fasilitas apa saja yang ada di SD Negeri Depok 1 ini. Nah, di sini juga kita akan menjelaskan sedikit profil mengenai SD Negeri Depok 1. Pada hari ini, saya nggak sendiri loh, penasaran kan siapa aja teman-teman yang ikut pada hari ini? Yuk ikut kenalan! Halo, perkenalkan nama saya Agustininda, saya selaku Ketua PLP 2 dari Universitas Sanata Dharma. Halo, perkenalkan nama saya Arya Prasetya, saya selaku Wakil Ketua PLP 2 Universitas Sanata Dharma. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Francisca Putri dari PLP 2 Universitas Sanata Dharma. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Pinata Chandra Kirana, saya dari Universitas Sanata Dharma. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Tantri Syanisa Putri, saya dari PLP 2 Universitas Sanata Dharma. Nah, tadi sudah kenalan ya sama teman-teman yang lain. Sekarang kita akan cari tahu profil tentang SD Negeri Depok 1. Mau tahu? Yuk cari bareng-bareng. Nah teman-teman, sekarang saya sudah ada bersama Bu Muryani selaku Kepala Sekolah SD Negeri Depok 1. Mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri, silakan. Nama saya Muryani, gelar SPD SD, jadi Muryani SPD SD. Saya di SD Depok 1 itu mulai tanggal 14 September 2021, jadi belum cukup lama. Terus untuk alamat saya di Ngebo, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, kurang lebih 6 km rumah ke SD Depok 1 ini. Baik, berarti belum terlalu lama ya Bu ya di sini? Belum ada 1 tahun. Jadi istilahnya masih perkenalan dulu dengan Bapak Ibu, dengan wali murid, dengan anak-anak. Jadi berusaha untuk menyesuaikan diri gitu. Oh ya, baik. Terima kasih Bu. Nah, mungkin di sini saya akan mengajukan sedikit pertanyaan ya Bu ya. Nah, di sini juga teman-teman penasaran, kira-kira jumlah seluruh siswa yang ada di SD Negeri Depok 1 ini ada berapa ya Bu dari kelas 1 hingga kelas 6? Ya, SD Depok 1 ini sekolah yang paralel terdiri dari 12 kelas. Untuk jumlah muridnya 339 siswa. Oke, 339 siswa ya Bu ya. Cukup banyak ya berarti Bu. Nah, teman-teman juga di sini ingin tahu Bu, kira-kira kelebihan atau prestasi apa sih yang sudah dicapai oleh SD Negeri Depok 1 ini? Ya, untuk prestasi selama saya di sini dari September sampai April, untuk prestasi yang pernah diraih anak-anak dengan motivasi dari Bapak Ibu guru diantaranya pada waktu lomba di SMP di Ponorogo pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad itu ikut lomba puisi juara harapan 2, peragaan busana muslim juara 1 dan melukis juara 3. Kemudian untuk yang MTQ tingkat kecamatan yang diselenggarakan 54 SD sekecamatan Depok, MHQ juara 3, Pildacil juara 2 dan MTTQ juara 2. Terus untuk yang kelas 6 ini dalam bidang akademik, TO atau Tryout SMP Muhammadiyah 1 Depok itu dapat meraih juara 2. Kemudian yang keempat, gebiar muda yang diadakan di SMP Muhammadiyah 2 Depok, yaitu menulis surat untuk Bupati Sleman itu dapat juara 3 dan untuk azan juara 3 juga. Untuk selanjutnya, Open House SMP Babkeri 3 Yogyakarta itu ikut lomba poster juara 2, puisi juara 1 dan 3, teknologi daur ulang juara 2. Selanjutnya untuk tryout di SMP IT Baitul Salam 2 itu juara 1 untuk kelas 6 di sini. Terus tryout di SMP 4 Pakem karena pesertanya saingannya ya mungkin terlalu sulit, pintar-pintar semua ya. Jadi itu juara harapan 2. Terus untuk memanah Perpani Pemkab Sleman itu dapat meraih juara 2. Terus untuk trio di SMP 3 Depok juara 3, lomba bercerita atau bertutur yang diselenggarakan oleh Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Sleman untuk sementara ini belum ada pengumuman. Terus lomba melukis caping di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah juga diikuti. Jadi semua kegiatan kalau dapat undangan lomba pasti mengirimkan siswa untuk mengikuti lomba. Wah, ya ampun teman-teman, ternyata prestasinya banyak sekali ya Bu ya dari SD Depok 1 ini. Nah, itu kira-kira didukung oleh guru dan siswanya juga ya Bu ya? Ya, didukung oleh guru, siswa, dan wali muridnya. Jadi kerjasamanya sangat bagus dan kompak. Siswa itu sudah ada misalnya untuk melukis yang dicalonkan ini sudah ada. Terus untuk puisi, untuk lomba berpakaian Jawa dan sebagainya itu semuanya istilahnya sudah ada jago-jagonya gitu. Yang paling banyak itu dari kelas 4. Jadi untuk mengikuti lomba itu siswa yang paling banyak untuk bisa meraih juara selain akademik ya, itu dari kelas 4. Tapi untuk tryout ya jelasnya untuk kelas 6. Alhamdulillah di kelas 6 itu pada waktu ASPDBK ada yang nilainya 100 untuk IPA. Oh, wah. 100 untuk IPA ya Bu? Iya, nggih. Dan banget, saya itu teman-teman. siapa yang dapat nilai 100 untuk memotivasi, saya bilang yang dapat nilai 100 nanti saya beri 100.000. Saya gitu. Wah. Jadi untuk memotivasi anak-anak siswa ya, Bu, gitu. ya? Oh, iya, benar banget. Oke. Itu ternyata prestasi dari SD Negeri Depok 1 ini ternyata banyak banget ya teman-teman. Nah selanjutnya yang lain juga ingin tahu nih Bu, kita semua juga ingin tahu kira-kira fasilitas atau sarana atau prasarana apa sih yang dimiliki dari SD Negeri Depok 1 ini? Ya untuk fasilitasnya perpustakaan alhamdulillah sudah selesai aja direnovasi, terus ada ruang komputer, alhamdulillah untuk sarana prasarana komputer memenuhi untuk pelaksanaan ASPDBK, jadi nggak usah harus di SMP lain atau istilahnya meminjam. Dan selain itu ada studio Depsa 1 dan studio Depsa 2, Depsa itu Depok nggih, Depok 1 dan nah itu manfaatnya dari studio itu banyak sekali, misalnya untuk melatih anak-anak sebelum mengikuti lomba secara daring itu dilatih oleh tim-tim yaitu diantaranya Pak Widi, Pak Mardi, Bu Nik dan sebagainya. Nah, terus selain itu juga untuk membuat itu acara Cahaya Ramadan selama bulan Ramadan ini kan 1 bulan penuh itu di YouTube itu ada Cahaya Ramadan ya. Nah itu anak-anak atau bapak ibu guru juga berlatihnya di studio 2. Tapi untuk anak-anak biasanya untuk latihan sebelum lomba itu di studio 1. Selain itu juga sering dipinjam dari SD lain, misalnya kalau mau pelaksanaan apa itu pinjam studionya juga saya persilahkan. Jadi untuk manfaatnya banyak sekali nggih. Misalnya dalam perkenalan saya pada waktu itu kan masih pandemi, yaitu dengan cara kita disyuting di studio itu terus di share ke grup wali murid, jadi tidak secara tatap muka tapi wali murid sudah bisa mengetahui semua gitu. Oke, wah ternyata di sini sudah ada perpustakaan, ruang komputer, studio 1 dan studio 2 ya Bu ya. Oke, mungkin teman-teman di sini yang lain penasaran Bu, seperti apa sih studio Depsa 1 dan studio Depsa 2? Kira-kira kita ini boleh ikut mengulik nggak ya Bu mengenai studionya? Boleh, monggo. Ya, misalnya mau melihat studio 1 seperti apa, studio 2 seperti apa, monggo saya persilahkan. Untuk mungkin untuk studio itu yang timnya itu Pak Widi nggih, yang biasanya itu syuting dan sebagainya itu jadi sudah ada tugas-tugasnya tersendiri gitu. Oke, baik teman-teman, mungkin yang lain teman-teman penasaran juga, kita bisa langsung segera mengulik studio 1 dan studio 2 ya Bu ya. Mari teman-teman, terima kasih ya Bu. Nah, tadi kan sudah bersama dengan Kak Pakwita nih untuk mengulik apa aja sih ada di sekolah dan juga keunggulannya. Nah, sekarang kita sudah berada di depan studio Depsa 1. Nah, pasti teman-teman penasaran kan apa saja sih isinya dan juga keunggulannya. Yuk kita lihat. Nah, ini dia studio Depsa 1.
Nah teman-teman, sekarang kita udah sampai di Studio 1 Depsa. Nah pasti teman-teman penasaran kan apa aja sih isi yang ada di dalam Studio 1 Depsa ini? Nah di tempat saya berdiri sekarang ini teman-teman, ini adalah tempat yang digunakan untuk membuat video-video pembelajaran yang digunakan untuk kepentingan pembelajaran. Nah video-video ini biasanya dibuat oleh para guru untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Nah biasanya di tempat ini juga dibuat untuk kegiatan penunjang seperti lomba-lomba yang membutuhkan seperti kamera, lighting, dan juga green screen yang ada di belakang saya ini teman-teman. Nah selanjutnya kita akan melihat lebih dalam mengenai Studio 2 nih teman-teman. Kira-kira teman penasaran kan Studio 2 itu seperti apa? Yuk kita ke Studio 2. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak nih kita berdua lagi di mana? Lagi di mana Mas Arya? Kita sedang di depan Studio 2 Depsa, Mbak Putri. Nah, apa itu Studio 2? Ada yang penasaran nggak? Mari kita lihat di dalam. Let's go. Yuk teman-teman. Nah Mas Arya, sekarang kita sedang bersama siapa nih Mas Arya? Kita sedang bersama Pak Widi, Mbak Putri. Ya, sebelumnya kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah teman-teman, oleh karena itu kita perkenalan dulu kepada Bapak. Silakan Bapak bisa memperkenalkan diri. Nama saya Widi Nugroho, kebetulan di SD ini saya mengajar kelas 4. Nah, di samping mengajar saya juga mendapatkan tugas untuk mengurusi Studio 1 dan Studio 2 Depsa ini. Ya, jadi begitu ya teman-teman. Ini beliau namanya Pak Widi yang mengurusi Studio 1 dan juga Studio 2 Depsa. Nah, baik Bapak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya saja. Fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di dalam Studio 1 maupun Studio 2 ya Bapak yang digunakan dalam proses pembuatan video atau syuting seperti itu Bapak? Ya. Jadi begini ya, sebelumnya saya jelaskan dulu ya kenapa kok ada Studio 1 dan Studio 2 gitu kan. Nah, jadi kami di SD Depok 1 itu punya 2 channel YouTube yang masing-masing itu punya peran yang berbeda. Di mana yang satunya adalah Depsa TV, isinya itu tentang ya umum secara umum, informasi secara umum. Yang kemudian yang kedua ada channel namanya Lensa Depsa, itu khusus untuk menayangkan tayangan yang sifatnya pendidikan tapi yang kedaerahan gitu. Jadi menonjolkan kedaerahan gitu. Terutama mengangkat budaya Jawa. Nah, itu khusus yang Lensa Depsa. Nah, terkait dengan fasilitas ya? Iya, fasilitas. Tentunya fasilitasnya berbeda ya antara Studio 1 dan Studio 2. Karena Studio 1 itu khusus untuk yang Depsa TV, yang Studio 2 itu khusus untuk Lensa Depsa. Nah, untuk fasilitasnya secara khusus yang di Studio 1 ada beberapa. Yang pertama untuk syuting untuk pembelajaran ya kamera, kemudian lighting juga, kemudian ada teleprompternya juga. Kemudian selain itu kami juga pernah membuat semacam video klip lah. Jadi di situ juga ada fasilitas untuk recording lagu atau yang mau main musik juga bisa di situ. Kemudian ada podcasting juga. Kami juga ada fasilitas untuk podcasting. Tapi untuk sementara memang produknya belum kami buat karena belum sempat. Iya. Itu. Kemudian untuk yang Studio 2 ini yang sekarang kita tempati ini kan memang khusus untuk tayangan yang berbasis budaya ya. Jadi di sini ada lincah, kemudian di situ ada gebyok, itu nanti memang dipakai untuk tayangan yang berbasis budaya itu gitu kan. Iya. Berarti untuk Studio 2 ini untuk syuting seperti permainan nasional seperti itu ya Bapak ya? Yang berbasis berbudaya seperti itu ya. Baik.
Oke teman-teman, kita lanjutkan. Yang selanjutnya itu keunggulannya apa saja Pak? Di Studio 1 itu mempunyai keunggulan apa, dan Studio 2 terutama juga itu mempunyai keunggulan apa yang bisa membuat studio ini beda dari yang lain seperti itu Bapak? Mungkin ada ciri khasnya atau karakteristiknya seperti itu Bapak. Nah, sebelum saya jawab itu mungkin saya juga informasikan juga ya. Jadi mungkin di Jogja ini untuk sekolah yang negeri, khusus negeri ya, ini hanya kami yang punya studio seperti ini gitu. Oh, jadi baru Depsa ya, baru Depok 1 yang mempunyai studio teman-teman. Jadi ini sekolah pertama yang mempunyai studio teman-teman. Sekolah negeri ya? Iya, sekolah negeri, iya. Bisa jadi contoh untuk sekolah-sekolah negeri yang lainnya seperti itu. Nah, kemudian untuk keunggulan di setiap studio kan ya, karena tadi kan fungsinya kan berbeda ya. Jadi kan kalau yang di sini kan lebih luas, kalau yang di Studio 2 itu lebih luas. Kemudian ada ini gebyoknya sudah permanen gitu kan. Kemudian untuk yang Studio 1 itu memang tempatnya lebih sempit tapi multifungsi di sana. Jadi kalau misalnya ada yang mau syuting pakai green screen bisa, kemudian pakai langsung juga bisa gitu. Ini seperti itu. Ya. Bisa dilanjut Mas Arya? Baik, terima kasih Mbak Putri. Akan saya lanjut ya Pak, pertanyaan selanjutnya. Jadi Depsa itu memiliki 2 studio ya Pak, 1 dan 2. Nah itu kira-kira kegunaan studio 1 dan 2 itu apa saja perbedaannya dan karakteristiknya Pak? Ya, untuk karakteristiknya sih, kalau yang Studio 1 sih memang seperti yang tadi saya bilang ya, karena fungsinya kan berbeda gitu ya. Jadi karakternya juga berbeda. Kalau yang Studio 1 memang lebih kedap suara. Karena memang difokuskan untuk membuat video semacam video pembelajaran atau juga podcast juga gitu kan. Jadi butuh suasana itu yang lebih tenang, lebih senyap gitu kan. Iya. Kalau yang Studio 2 ini memang agak lebih noise-nya dari luar tuh masih agak kedengaran. Iya. Baik, terima kasih Pak Widi. Selanjutnya kira-kira nih Pak, karya-karya apa saja yang sudah dihasilkan dengan adanya Studio 1 dan 2 Depsa ini? Oh iya, untuk karya yang sudah kami hasilkan itu ada beberapa ya. Terutama yang di Studio 1 untuk channel Depsa TV itu kami sudah membuat video pembelajaran. Kemudian ada kemarin ini baru saja kami membuat video tentang Ramadan, video tausiah gitu kan. Kemudian ada video-video tentang lomba-lomba anak gitu kan juga, dan informasi tentang sekolah gitu. Kemudian kami juga tambahin ada berita di situ khususnya tentang yang berkaitan dengan pendidikan. Gitu. Itu kemudian kalau yang di Studio 2 ini produknya di channel Lensa Depsa itu ada tayangan ya. Jadi tayangan ini bisa disebut film pendek ya, film pendek, tapi nanti di dalamnya ya ada dialog ya tentang budaya Jawa itu. Nah teman-teman, setelah kalian mengetahui penjelasan dari Bapak Widi mengenai karakteristik Studio 1 dan 2 dari Depsa ini, nah studio ini kan tentunya menghasilkan sebuah karya ya Pak Widi ya? Iya, betul. Nah ketika Pak Widi membuat sebuah karya, kira-kira Pak Widi sendiri atau ada tim khususnya Pak Widi? Silakan. Oh iya, jadi di sini saya bekerja tidak sendiri ya, kami bekerja ada tim yang terdiri dari 4 orang yang masing-masing punya peran dan tugas masing-masing. Baik Pak Widi, selanjutnya bagaimana sih cara Pak Widi untuk menyebarluaskan karya-karya yang sudah dibuat dengan adanya studio ini Pak Widi? Oh iya, karena ini berupa video ya, tentu saja untuk menyebarluaskan kami memakai platform dari YouTube. Kemudian untuk media promosinya kami pakai Instagram, kemudian Facebook, dan juga ada blog sekolah. Baik Pak Widi, berarti media yang digunakan seperti itu ya Pak Widi?
bermacam-macam teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengakses atau bahkan ada yang kepo nih, apa aja sih karya-karyanya ya. Nah, teman-teman bisa melihat nanti di studio Depsa itu ada channelnya, nanti akan kami tuliskan di bawah. Untuk channelnya ada Lincah Depsa dan juga Depsa TV. Nanti juga terdapat Instagramnya dari SD Negeri Depok 1 ya Bapak ya. Nah, teman-teman nanti bisa kepoin tuh apa aja gitu. Nanti bisa share ke teman-temannya permainan tradisional gimana, terus media-media pembelajaran itu bagaimana gitu ya teman-teman. Ada lagi Mas Arya? Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kami terkait dengan Studio 1 dan 2 ini. Mudah-mudahan ini dapat menjadi referensi untuk teman-teman semua dan juga bisa menambah wawasan teman-teman dan juga anak-anak di luar sana ya Bapak ya, dengan melihat adanya video-video pembelajaran yang ada di Studio 1 dan Studio 2 gitu ya Bapak. Nah teman-teman, tadi kan kita udah berbincang-bincang juga nih dengan Bu Mulyani selaku Kepala Sekolah SD Negeri Depok 1 dan Pak Widi selaku penanggung jawab Studio Depsa. Yang pasti kalian juga udah lihat kan ada apa aja sih isi dari Studio 1 maupun Studio 2. Nah buat teman-teman yang kepo, hasil karya apa aja sih dari Studio 1 maupun Studio 2, kalian bisa kepoin YouTube-nya di bawah sini, atau kalian bisa follow Instagram-nya ada di bawah sini juga. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Oke, mungkin segini dulu waktu kita. Kita bertemu lagi nanti.